Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai data statistik inferensial 2 sampel berpasangan atau pair sampel, yang mana kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Panca Selina Rizka, selanjutnya ada Ibu Nida Fatma Wahidah, dan ada Ibu Risma Somratun Najah. Untuk itu, mari kita mulai presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, kali ini saya akan membahas mengenai pendahuluan dari makalah yang akan kami ambil. Terima kasih. Judul mini paper kami adalah penggunaan metode ACQ atau Aku Cinta Al-Quran pada mata pelajaran PAI di SMP Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru. Adapun pendahuluannya yaitu SMP Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru ini memiliki salah satu program unggulan, yaitu program menghafal Al-Quran. Maka program ini memiliki target hafalan minimal sebanyak 1 juz untuk para siswanya. Jadi setiap peserta didik diberikan kebebasan menghafal dalam jadwal yang tidak ditentukan. Untuk hal itu, meningkatkan mereka dalam menghafal Al-Quran, maka salah satu metodenya itu menggunakan metode ACQ. Kenapa dengan metode ACQ? Karena metode ACQ ini adalah metode menghafal dan memahami Al-Quran itu dengan menggunakan gerakan isyarat. Jadi anak-anak itu tidak bosan dengan menghafal biasa aja, tapi harus ada menggunakan metode-metode yang lain. Berikutnya adalah data nilai sebelum dan sesudah melakukan metode ACQ. Berikut adalah hasil dari skor kemampuan siswa dalam menghafal Al-Quran. Di sini kami mengambil ada 30 sampel, yang mana sudah seperti yang tertera di sini. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis datanya. Untuk yang pertama adalah pengujian normalitas data, di mana kita dapat melihat bahwa kevalidan dari sebelum menggunakan metode ACQ dan sesudah metode ACQ dengan jumlah siswa 30 orang sama-sama memiliki persentase 100%. Jadi untuk ini tidak ada missingnya 0, jadi semua siswa pada hari itu hadir. Kemudian untuk tes normalitasnya dengan menggunakan 2 metode, yaitu ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kita dapat melihat bahwa sebelum menggunakan metode ACQ didapatkan nilai statistiknya adalah 0,130 dan diferensinya adalah 30 dan signifikannya adalah 0,200. Sedangkan menggunakan Shapiro-Wilk mendapatkan statistiknya adalah 0,939, diferensinya adalah 30 dan signifikansinya adalah 0,84. Selanjutnya di sini kita dapat melihat bahwa dengan menggunakan metode ACQ atau sesudah menggunakan metode ACQ, kita lihat dari Kolmogorov-Smirnovnya statistiknya mendapatkan nilai 0,146, diferensinya 30 dan signifikansinya adalah 0,099. Selanjutnya dengan metode Shapiro-Wilk, yaitu nilai statistiknya adalah 0,948, diferensinya 30 dan signifikansinya adalah 0,152. Maka output ini menjelaskan hasil uji apakah sebuah distribusi data dapat dikatakan normal atau tidak. Maka pedoman pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka distribusinya tidak normal. Sedangkan jika nilai signifikansi atau nilai probabilitasnya adalah lebih dari 0,05, maka distribusi normal. Maka ada 2 metode dalam menguji normalitas data, yaitu dengan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Maka terlihat bahwa semua nilai signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov sebelum dan sesudah adalah lebih dari 0,05. Demikian pula dengan Shapiro-Wilk, semuanya nilainya signifikansinya lebih dari 0,05. Maka data skor sebelum ACQ dan sesudah ACQ berdistribusi normal. Ya, kita dapat melihat sini bahwa signifikansinya 0,200, sedangkan dengan Shapiro-Wilknya 0,84, sedangkan sesudah ACQ adalah 0,099 dan signifikansi menggunakan Shapiro-Wilk adalah 0,152. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nida Fatma Wahidah. Kepada Ibu Nida, dipersilahkan.
Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nida Fatma Wahida. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Ibu Panca tentang statistik inferensial dua sampel berhubungan atau berpasangan yang bisa disebut juga dengan pair sample. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang diagram QQ plot. Lalu saya akan menjelaskan tentang tabel deskriptif statistik, lalu histogram sebelum dan sesudah menggunakan metode ACEKI atau Aku Cinta Quran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Laboratorium Percontohan UPI. Oke, setelah kita mengetahui data skor sebelum dan sesudah menggunakan metode ACEKI atau disebut Aku Cinta Quran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Laboratorium Percontohan UPI, maka data skor tersebut berdistribusi normal. Baiklah, bisa kita lihat sebaran data yang tampak di bawah ini, yaitu menggunakan diagram normal QQ plot, yang artinya adalah quantile plot. Diagram ini atau QQ plot ini digunakan untuk menguji kenormalan dengan menggunakan grafik secara visual. Pada diagram normal QQ plot skor siswa saat pembelajaran sebelum ACEKI, terlihat data atau titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, hanya beberapa titik yang jauh dari garis, maka data tersebut berdistribusi normal. Lalu, sesudah menggunakan metode ACEKI, terlihat data atau titik-titik menyebar sekitar garis diagonal, hanya beberapa titik yang jauh dari garis, maka data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan, untuk melihat perbedaan skor sebelum dan sesudah diterapkan metode ACEKI, bisa kita lihat dalam tabel deskriptif statistik. Bisa kita lihat yaitu sebelum menghafal dengan menggunakan metode ACEKI, nilai minimum siswa adalah 80,00. Nilai maksimum siswa adalah 88,00. Rata-ratanya adalah 83,30. Standar deviasi adalah 2,23066. Sedangkan nilai siswa setelah menghafal dengan menggunakan metode ACEKI ini adalah nilai minimum 80,00, nilai maksimum 88,00, rata-rata 83,76, standar deviasinya adalah 2,19220. Maka bisa kita lihat adanya kenaikan nilai sebelum dan sesudah menggunakan metode ACEKI. Sebelumnya yaitu 83,30, sedangkan setelah menggunakan metode ACEKI menjadi 83,76. Berikutnya, kita akan melihat metode ACEKI ini dalam histogram yang menggunakan SPSS versi 26. Bisa kita lihat nilai minimum siswa yang jumlahnya 30 ini adalah 80,00. Sebelum menggunakan metode ACEKI, terlihat yang mendapatkan nilai 80,00 itu sangat tinggi pada garis biru tersebut. Namun setelah diterapkannya metode ACEKI ini, yang mendapatkan nilai minimum yaitu 80,00, terlihat ada perubahan yang signifikan, menurun secara drastis, lebih sedikit dibanding sebelum menggunakan metode ACEKI. Maka setelah diterapkannya metode ACEKI ini, nilai siswa menjadi lebih tinggi dan rata-ratanya juga jadi lebih tinggi, berarti metode ACEKI ini sangat efektif untuk digunakan pada hafalan Al-Quran siswa di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP Laboratorium Percontohan UPI. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Risma Samratun Najah. Kepada Ibu Risma dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Nida. Kali ini saya Risma Samratun Najah akan memaparkan poin selanjutnya, yaitu mengenai perumusan hipotesis. Untuk rumusan hipotesis 0 atau H0 yaitu tidak terdapat perbedaan kemampuan menghafal siswa dalam pembelajaran PAI sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode Aku Cinta Al-Quran. Sedangkan untuk hipotesis alternatif atau H1 yaitu
terdapat perbedaan kemampuan menghafal siswa dalam pembelajaran PAI sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode Aku Cinta Al-Quran. Baik, di sini terdapat tabel statistik sampel data yang berhubungan dari data yang sudah diolah dengan SPSS sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh kedua rekan saya sebelumnya. Terlihat ringkasan statistik dari kedua sampel untuk skor sebelum dan sesudah menggunakan metode Aku Cinta Al-Quran, di mana nilai rata-rata untuk skor sebelum menggunakan metode yaitu sebesar 83,30, sedangkan untuk nilai rata-rata skor sesudah menggunakan metode Aku Cinta Al-Quran ini yaitu sebesar 83,76. Selanjutnya, setelah mengetahui hal ini, maka dilanjutkan untuk menguji hubungan atau korelasi antara kedua variabel tersebut. Namun harus diperhatikan ketika menguji hubungan atau korelasi antara kedua variabel, apabila nanti nilai signya atau nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka antara kedua variabel tersebut terdapat hubungan. Tetapi apabila nilai signya lebih dari 0,05, maka antara kedua variabel tersebut tidak terdapat hubungan. Baik, di sini terdapat tabel korelasi ya dari skor sebelum dan sesudah menggunakan metode Aku Cinta Al-Quran. Berdasarkan hasil korelasi tersebut menghasilkan nilai sig sebesar 0,000 atau nilai sig kurang dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel terdapat hubungan. Untuk mengetahui atau melihat kuatnya hubungan atau korelasi antara kedua variabel tersebut dapat dilihat dari nilai korelasinya. Nah, yang ada di kolom ini, yaitu nilai untuk korelasinya sebesar 0,946. Nah, nilai 0,946 ini apabila dilihat dengan tabel koefisien berada pada rentang lebih dari 0,90, yang berarti yaitu hubungan mendekati sempurna. Nah, berarti hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara skor sebelum dan sesudah menggunakan metode Aku Cinta Al-Quran adalah kuat dan ada hubungan yang berarti atau ada hubungan nyata. Selanjutnya, kesimpulan dan hasil pengujian hipotesis. Untuk penetapan hipotesisnya yaitu penentuannya jika nilai sig lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika nilai sig kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, dari tabel ini, tes sampel berhubungan ini, nilai signya terlihat sebesar 0,002, di mana artinya nilai sig 0,002 ini lebih kecil dari 0,05. Maka berdasarkan tabel tersebut adalah H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan menghafal siswa dalam pembelajaran PAI sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode Aku Cinta Al-Quran, atau bisa disimpulkan dengan kemampuan menghafal siswa dalam pembelajaran PAI sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode Aku Cinta Al-Quran berbeda secara signifikan. Dengan kata lain, penggunaan metode Aku Cinta Al-Quran ini sangat efektif meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal Al-Quran pada pembelajaran PAI di kelas, khususnya pada kelas 8A SMP Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.